Kalau Pak Sukidi seperti apa tanggapannya mengenai harapan pemilu ini bisa menghasilkan seorang negarawan? Mustahil. Karena pertama Mustahil ya? Mustahil. Ya. Langsung to the point. Karena pertama bahwa pemilu hanya sebagai topeng demokrasi elektoral. Banyak orang menduga bahwa kita hidup di alam demokrasi. Ada pemilu, ada partai politik, ada kontestan. Tetapi mereka tidak sadar bahwa kita hidup di ambang tirani. Semua instrumen demokrasi itu sekedar topeng elektoral untuk melanggengkan kekuasaan. Karena itu kita harus sadar betul bahwa pemilu sebagai topeng elektoral itu tidak akan menghasilkan negarawan. Yang terjadi justru menghasilkan kaum demagog. Kaum demagog inilah pertama yang merobek-robek etika, moral, dan nilai luhur bangsa demi kekuasaan. Karena itu di mata kaum demagog tidak penting lagi etika, moral, dan nilai luhur bangsa. Di mata kaum demagog bahwa kekuasaan dan politik semata-mata didasari oleh spirit kelicikan, keculasan, dan kecurangan. Itu pertama. Yang kedua, terkait dengan itu adalah salah satu ciri republik itu adalah karena sandarannya pada hukum. Lah kaum demagog itu tidak akan meletakkan republik yang bersandarkan pada hukum seperti halnya dicita-citakan oleh Bung Hatta. Bung Hatta itu sadar betul bahwa agar tidak terjadi tirani kekuasaan sebagaimana kekuasaan kolonial, maka republik itu harus diikat dengan supremasi hukum. Lah yang terjadi sekarang, supremasi hukum itu ditelikung dengan pendekatan kekuasaan melalui instrumen kekuasaan sehingga yang terjadi adalah negara kekuasaan menjadi dominan dalam penyelenggaraan pemilu, dalam penyelenggaraan negara. Konsekuensi terakhir adalah ya jangan pernah berharap ada aspek netralitas, aspek kejujuran, aspek keadilan. Karena kita berhadapan bahwa yang terjadi sekarang itu adalah konflik dan benturan antara mereka yang punya kekuasaan dan mereka yang fakir kekuasaan. Yang punya kekuasaan memiliki semuanya untuk melakukan dan mengeksploitasi sumber daya negara, sumber daya ekonomi, dan sumber daya oligarki untuk kemenangan politik elektoral. Sementara mereka yang fakir kekuasaan hanya bisa gigit jari sambil membayangkan pemilu ini berjalan secara jujur dan adil. Disertai dengan doa. Disertai dengan doa. Nah Pak Sukidi, beberapa pekan lalu Anda juga kan membuat tulisan ya, judulnya adalah Menyelamatkan Republik Kita. Menurut Anda dengan situasi yang terjadi saat ini, sosok pemimpin apa ataupun seperti apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh bangsa saat ini? Pertama, pemimpin yang kita butuhkan ke depan adalah pemimpin yang berspirit humanis. Humanis itu memberikan satu respect terhadap apa yang oleh Bung Hatta sebut sebagai the dignity of human being. Manusia itu punya harkat dan martabat dan deserve equal respect. Karena harkat dan martabat itulah setiap manusia itu punya kehormatan, punya martabat untuk memperoleh respect yang setara. Bukan pemimpin yang tiranik. Pemimpin yang tiranik itu pemimpin yang tidak menghargai kemanusiaan. Pemimpin yang mengangkangi kemanusiaan, menginjak-injak kemanusiaan demi kekuasaan. Itu pertama. Yang kedua, pemimpin yang kita butuhkan ke depan adalah pemimpin yang betul-betul mampu mewujudkan impian para pendiri republik tentang kesejahteraan bersama. Karena apa? Karena kalau kita kembali lihat Roma, pada periode waktu itu, kenapa Roma akhirnya terjadi kejatuhan peradabannya? Karena antara lain kata Machiavelli, terjadi kesenjangan yang begitu jauh antara kaya dan miskin. Nah kita menghadapi situasi yang sama. Kesenjangan ini sebenarnya menodai impian republik yang menuntut kesejahteraan bersama. Nah kesenjangan dan ketimpangan yang terjadi itu justru merobek-robek impian republik yang bertujuan untuk spirit kesejahteraan bersama menjadi republik yang... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.